Yang pertama, di sini ada resiko operasional. Apa sih resiko operasional? Resiko operasional dapat didefinisikan sebagai resiko atas kerugian yang timbul dari ketidakcukupan atau kegagalan dalam memadai proses internal, sumber daya manusia, dan sistem atau dari peristiwa-peristiwa eksternal. Lalu di sini ada ruang lingkup, ada 4 ruang lingkupnya. Yang pertama ada risiko proses. Resiko proses adalah kemungkinan terjadinya kesalahan atau gangguan dalam jalannya proses bisnis atau kegiatan. Contohnya, mungkin ada kesalahan dalam pengolahan data, terjadi keterlambatan dalam produksi, atau kegagalan dalam langkah-langkah operasional yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada risiko sumber daya manusia. Risiko SDM adalah risiko yang terkait dengan karyawan atau tenaga kerja dalam suatu organisasi. Ini termasuk risiko seperti ketidakcocokan keterampilan atau pengetahuan karyawan dengan tugas yang diberikan, absensi yang tinggi, atau tingkat kepuasan kerja yang rendah. Yang ketiga ada risiko insidental. Risiko insidental adalah risiko yang timbul dari peristiwa yang tidak terduga atau tidak direncanakan. Ini bisa termasuk bencana alam, kecelakaan, atau situasi darurat yang tiba-tiba. Risiko insidental dapat menyebabkan kerusakan fisik, cedera, atau gangguan operasional. Lalu yang terakhir ada risiko bisnis. Risiko bisnis adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam menjalankan suatu bisnis. Risiko ini bisa beragam, seperti fluktuasi pasar, perubahan kebijakan pemerintah, persaingan yang intens, atau perubahan tren konsumen. Next, di sini ada operasional perusahaan finansial. Ada 5 risk operasional perusahaan finansial. Yang pertama adalah risiko internal itu datangnya dari perusahaan itu sendiri. Misal, dalam laporan neraca, tidak dilakukan transparansi pencatatan dari aset-aset yang dikeluarkan, dan pemasukan tidak dicatat dengan jujur sehingga menyebabkan kecurangan pada laporan. Yang kedua, ada risiko sumber daya manusia. Misal, dalam sebuah perusahaan finansial, pelatihan kinerja tidak dilakukan oleh pelatih seharusnya, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pekerjaan pada karyawan tersebut. Dan yang ketiga, ada risiko sistem dan teknologi. Risiko ini biasanya timbul dari permasalahan sistem yang menyebabkan timbul virus dalam kegiatan teknologinya, sehingga menyebabkan kebocoran data pribadi dan jumlah aset pelanggan. Yang keempat, ada risiko hukum. Pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, seperti contohnya kelalaian dalam pengolahan kontrak karyawan yang menimbulkan pelanggaran hukum. Yang terakhir, ada risiko eksternal. Perubahan harga saham, risiko kerugian akibat persepsi negatif dari masyarakat dan pemangku kepentingan akibat pelanggaran terhadap peraturan dan regulasi pemerintah, misalnya seperti bencana yang tidak terduga atau bisa disebut dengan risiko inseditas. Lalu di sini ada 5 proses manajemen risiko operasional. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam menjalankan risiko operasional. Perusahaan perlu mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dapat terjadi dalam operasional mereka, seperti kegagalan sistem, penipuan, kegagalan proses, atau bencana alam. Dan yang kedua, ada menganalisis risiko. Setelah diidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah menganalisis risiko tersebut. Hal ini melibatkan penilaian terhadap potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh setiap risiko, serta kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Setelah menganalisis risiko, perusahaan perlu memutuskan tindakan yang akan diambil untuk mengelola risiko tersebut. Hal ini dapat melibatkan memilih antara menghindari risiko, mengurangi risiko, mentransfer risiko melalui asuransi, atau menerima risiko dengan mengambil langkah-langkah mitigasi. Dan yang keempat, ada penerapan risiko. Setelah keputusan risiko diambil, langkah berikutnya adalah menerapkan tindakan yang direncanakan untuk mengelola risiko tersebut. Misalnya, jika risiko terkait dengan kegagalan sistem, perusahaan dapat memperbarui sistem IT
atau meningkatkan pelatihan karyawan dalam penggunaan sistem. Lalu yang terakhir ada pemantauan risiko. Setelah langkah-langkah mitigasi dilakukan, perusahaan perlu terus memantau risiko operasional secara berkala. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan risiko dijaga dalam batas yang dapat diterima. Kebijaksanaan dan organisasi dapat diartikan sebagai pandangan secara menyeluruh terhadap aktivitas-aktivitas yang disusun dalam program mengacu kepada tujuan organisasi. Kebijakan organisasi adalah rumusan umum yang mencakup ide, standar, dan pola pikir sistem dari orang atau organisasi dalam upaya untuk bertahan, berkembang, dan memperoleh keuntungan. Lalu di sini ada identifikasi dan penilaian risiko. Identifikasi dan penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi bahaya dan mengevaluasi risiko yang mungkin terjadi, serta menentukan prioritas pengendalian bahaya yang sudah diidentifikasi. Sedangkan penilaian risiko melibatkan analisis risiko dan evaluasi risiko untuk menentukan besarnya tingkatan terkait risiko tersebut. Tahapannya bisa dikelompokkan menjadi penetapan lingkup, konteks, dan kriteria penampilan risiko, dan tahap perakuan risiko. Lalu ada alokasi kapital dan ukuran kinerja. Alokasi kapital dan ukuran kinerja adalah topik yang terkait dengan pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah atau perusahaan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan, yaitu suatu alat untuk menganalisis dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan data keuangan perusahaan tersebut. Next, ada mitigasi dan pengawasan risiko. Mitigasi, tindakan yang bertujuan untuk menurunkan atau menjaga besaran atau level risiko utama hingga mencapai risiko residual harapan. Penanganan atau mitigasi risiko tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua, mengurangi dampak risiko. Yang ketiga, membagi atau sharing risiko. Yang keempat, menghindari risiko. Dan terakhir, menerima risiko. Lalu ada risk transfer dan risk finance. Resiko transfer adalah memindahkan resiko kepada pihak lain yang memiliki kemampuan yang lebih baik sehingga dapat mendiversifikasi resiko menjadi lebih baik. Lalu ada risk finance adalah menyediakan dana untuk mengurangi kerugian finansial dari efek yang tidak diinginkan oleh suatu organisasi.